Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kembali pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah buat kita semua dengan perikop, masihkah ada waktu kita untuk Tuhan? Yang terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42. Bunyi firman Allah demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Tentu menjadi bahan renungan kita adalah ayat yang ke-39. Saudara yang dikasihi Kristus, kita tahu bersama seluruh dunia disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, terutama di kota-kota. Dan tidak ada orang yang menikmati, yang boleh berkata bahwa tinggal di kota A, di kota B, kota C, yang namanya memahami siang atau malam. Siang maupun malam sering berganti, orang tidak tahu bisa membedakan waktu siang atau waktu malam. Karena saking bisingnya kota, saudaraku. Tentu kita tahu bersama bahwa itu adalah suatu kegiatan, ada aktivitas dari setiap umat manusia sesuai dengan multi talent yang diberi oleh Tuhan. Itu sebuah pergerakan yang begitu cepat, saudaraku. Dan saya percaya masih ada orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengedukasi dirinya, menata waktu dengan baik, dengan benar. Tetapi dengan tuntutan kerasnya hidup, saudaraku, banyak orang tergesa-gesa dalam menjalaninya. Waktu berjalan, sehingga dengan bergulirnya waktu, hampir semua dalam kegiatan di kota-kota, saudaraku, di seluruh dunia. Hampir semua kegiatan bergerak begitu cepat. Bahkan setiap manusia pun didorong untuk tanpa disadari tergesa-gesa dalam melaksanakan segala sesuatu. Saudaraku, karena itu firman Allah mengingatkan kepada kita. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 hingga 42. Kita tahu bersama ada dua sisi. Sisi Marta adalah sisi orang-orang yang sibuk. Tentu itu dibutuhkan dalam gereja, dalam aktivitasnya untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam kebenaran firman Allah beberapa tahun yang lalu. Dari sudut pandang Marta, itu sangat dibutuhkan oleh gereja. Dari sudut pandang Maria, itu pun dibutuhkan oleh gereja. Saudara, dua sisi ini hal yang berjalan, seiring berjalan dengan waktu yang ada. Tetapi Tuhan menyoroti kehidupan Maria, saudara. Dalam ayat 39. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di dalam kebenaran firman Allah,
Kalau kita merefleksi, apakah kita terjebak dalam hiruk pikuk kehidupan yang sibuk? Berdiamlah sejenak dan renungkanlah perkataan Tuhan Yesus tadi kepada Maria. Engkau kepada Marta, maaf. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, perhatikan. Artinya apa? Hanya satu saja yang perannya prioritas utama adalah dengan Tuhan. Cari Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Karena itu kita perlu waspada sebagai umat Allah. Kita perlu berhati-hati. Tahukah kita bahwa kepadatan aktivitas serta kesibukan kerja bisa merupakan penghalang untuk kita memiliki waktu bersekutu dengan Allah? Bahkan juga merupakan salah satu alasan bagi kemunduran rohani seseorang. Dahulu sangat giat di dalam jam-jam doa, dalam perenungan firman, dan melakukan perintah Allah dengan baik dan benar. Tapi terus tergerus oleh padatnya jadwal. Hari-hari yang kadang malah kehilangan makna dan tujuan. Dan itu Marta mengalami hal yang demikian, saudara. Marta adalah potret kehidupan para orang-orang yang sibuk. Orang-orang percaya yang sibuk. Dikatakan oleh firman Allah, ia menyibukkan dengan banyak perkara. Luar biasa. Dan dikatakan lagi, bahwa melayani Kristus Yesus untuk singgah di rumahnya. Dalam ayat 38 sampai 39. Karena kesibukannya yang melelahkan itu. Kita tahu apa yang disampaikan oleh Marta kepada Kristus Yesus, kepada Guru Agung. Dia memprotes pada Tuhan. Karena saudaranya Maria yang sama sekali tidak membantunya. Ayat 39. Tapi yang aneh, kalau kita perhatikan firman Tuhan, cara pandang Allah malah menilai tindakan Marta hanya menyusahkan diri sendiri. Maria sama sekali tidak mempedulikan kesibukan Marta. Ia memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Untuk mendengarkan firman dan pengajarannya. Sekalipun Marta memprotes, justru tindakan Maria yang direkom oleh Tuhan. Memilih bagian yang terbaik, Tuhan berkata. Maria memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya dalam Lukas 10 ayat 42, bukan? Hal yang menjadi pelajaran buat kita. Pertama, soal kesibukan, saudara. Apapun jenis, termasuk kesibukan melayani Tuhan. Saya menyampaikan ini dan saya juga bicara tadi sendiri. Saya mewakili para pastor, para aktivis gereja dalam ayat yang keempat. Justru dapat menjadi pembunuh waktu, saudaraku. Kebersamaan kita dengan Allah.
Bukan berarti melayani Tuhan itu sesuatu yang buruk. Bukan. Namun jika itu menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan, maka merupakan hal yang membahayakan bagi kehidupan rohani kita, saudara. Jangan-jangan yang kita lakukan lebih melayani kebutuhan diri sendiri untuk eksis. Sebab kita tahu bersama, kehidupan rutinitas gerejawi kita sudah tahu. Mingguan maupun ibadah-ibadah online dan lain sebagainya. Terjadwal sudah. Yang kita lakukan lebih melayani kebutuhan diri sendiri. Supaya eksis, supaya diberkati. Tentu bukan itu, saudara. Yang kedua, duduk di kaki Tuhan dan mendengar perkataannya harus menjadi prioritas hidup. Dengar baik-baik. Yang kedua, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Perkataan Kristus harus menjadi prioritas hidup. Prioritas utama hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu merupakan hal yang utama dalam hidup. Bukankah kita pernah mendengar dalam Matius 6 ayat 32? Semua itu dicari oleh bangsa orang-orang yang sibuk seperti Marta. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapak mau tahu ayat 33. Matius 6:33. Bapak, kamu memerlukan, kamu itu kita orang-orang percaya, hamba-hamba Allah, umat-umat Allah. Kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi dia berapa? Utamakan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan Bapak kepada. Jadi Tuhan tahu. Pertanyaan datang. Karena itu merupakan hal yang utama. Kenapa hal yang utama soal firman dan kebenaran Allah? Kita tahu bersama. Ada banyak kali kita mendengar apa sih Alkitab itu? Apa itu firman Allah? Apa itu sabda Allah? Kita tahu firman Allah atau Alkitab adalah tiket kita, saudaraku. Untuk naik pesawat kita perlu tiket. Itu yang pertama. Yang antar kita ke surga, pilot kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhan Yesus adalah pilot kita. Yang ketiga, surga adalah tujuan kita. Selain itu, dia sumber kehidupan kita selagi kita hidup dalam dunia. Justru, saudaraku, dari duduk mendengar firman Tuhan, mendengar Tuhan menasihati kita, dapat memiliki pelayanan yang dibaharui dari hari ke hari, sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan untuk motivasi lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pujian sejak kecil yang saya tahu Bapak Ibu banyak yang memahami pujian ini, yang pernah mengikuti Rabu Ceria, Rabu Gembira, atau Kamis Ceria, atau hari Minggu Kebaktian Sondaksul. Saudaraku, pujian berkata, firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya aku diterbangkan oleh Roh Kudus ke surga. Luar biasa. Itu komplit. Itulah sebabnya pesan Tuhan kepada Marta. Marta mewakili orang-orang yang sibuk. Maria telah memilih bagian yang tidak akan pernah hilang dalam hidupnya. Itu 3 tadi. Pesan Tuhan buat kita. Saya ulangi kembali, saudaraku, di dalam firman Allah. Kenapa dikatakan ibadah itu yang utama? Mendengar nasihat Tuhan itu yang utama.
kita tahu firman Allah atau Alkitab adalah tiket kita. Dengar baik-baik, tiket kita. Kita mau ke surga, kita harus tahu tiketnya apa. Itulah Alkitab. Yang kedua, siapa yang menjadi pilot kita? Tentu Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1. Sampai yang ketiga. Yang ketiga, tujuan kita adalah surga. Saudaraku, karena itu pegang teguh firman Allah. Boleh kita sibuk, tapi jangan sibuk melupakan nilai-nilai spiritual kita. Penting, saudaraku, kita menjalin hubungan yang spesifik, yang harmonis dengan Bapa kita yang kekal itu. Sebagaimana kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita jauh melebihi kadar kerinduan kita. Maukah kita dinasehati oleh firman-Nya? Sudahkah kita secara rutin duduk diam mendengar firman-Nya dan merenungkan firman-Nya serta melakukan perintah-Nya dengan baik dan benar? Karena itu, jadikanlah Kristus berperan secara aktif dalam hidup kita. Seberapa lama Tuhan kehendaki kita hidup? Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Allah yang saya bagikan buat kita semua pada pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba telah usai menyampaikan kebenaran firman Allah. Mari Roh Kudus beri animo buat jemaat-jemaat Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang kudus yang senantiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dalam kesibukan apapun, mereka memprioritaskan akan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu, tanpa Tuhan mendampingi hidup kami, tanpa bimbingan-Mu, tuntunan-Mu Roh Kudus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Roh Kudus bimbing terus kami. Beri kami senantiasa agar punya animo, punya kehangatan sebagai orang-orang kudus, pemburu-pemburu Tuhan yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Allah yang hamba telah sampaikan kepada umat-umat Allah yang sudah mendengar firman dan nasihat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pagi ini. Haleluya.